Aduh, ayah sialan. Apa dia masih manusia, demi uang, menyuruhku menikahi pria botak yang bahkan aku tidak mau. Aku tidak mau menikahi Bapak CEO itu. Ah, tampan sekali. Kalaupun harus menikah, aku mau menikah dengan pria setampan ini. Pria tampan. Yang satunya lagi. Kau tahu siapa aku? Siapa peduli siapa kau? Soal pinjaman. Apa? Pertama kali, Pertama kali. Perlu tambah uang. Kau bilang cucu kita Arjuna pergi menjemput menantu baru kita hari ini, tapi belum kembali juga. Anak punya urusannya sendiri, kenapa kau khawatir? Mungkin saja. Dia sudah kembali ke Puri Anggrek. Benar juga. Menantu kita bisa menikmati hidup di Puri Anggrek. Bagaimana kalau besok kita pergi melihatnya? Baiklah, baiklah. Hari sudah larut. Ayo kita kembali beristirahat. Wah, ganas sekali. aku kemarin tidur sama cowok ganteng. Sepertinya kamu belum linglung. Yang keras ini, sepertinya perut six-packku kemarin memang bukan ilusi. Kalau menyentuh lagi, nanti bayar tambahan. Pelit. Kalau begitu, kita harus menghitung uangnya. Menghitung uang? Menghitung uang apa? Bukankah aku sudah membayarnya kemarin? Begini ya, aku keluar hanya membawa uang sebanyak itu. Kamu, jangan coba memeras aku. Uang sebanyak itu tidak cukup. Kalau dihitung berdasarkan upah per jamku. 100.000 rupiah per jam. Kemarin kamu menciumku 4 kali lebih banyak. Jadi harus membayar 8% tambahan. Kita memakai 2 kotak kondom. Ini bisa kita bagi rata. Ditambah kemarin di atas. Sudah, jangan bicara lagi. Katakan saja, berapa lagi yang harus kubayar? Totalnya 134.050 rupiah 85 sen. 13 juta rupiah, kamu merampok. Kalau kamu menghitung seperti itu, kemarin kamu menciumku 4 kali lebih banyak, dan bahkan menggunakan lidah. Kalau begitu, bisakah aku minta diskon? Baiklah, kalau begitu. Diskon 10%. Totalnya. 120.645 rupiah 76 sen. Via WeChat atau Alipay? Cek. Oh, benar juga, biaya penarikan untuk 120.645 rupiah 76 sen adalah 119.650 rupiah. Kalau kita bagi rata jadi 59.825 rupiah. Jangan lupa transfer juga ya. Kalau begitu, apa biaya isi daya ponselmu juga harus kubayar? Kalau kamu mau, juga bisa. Bapak Arjuna, kakek dan nenek bilang mau pergi ke Puri Anggrek dan menanyakan apakah kamu sudah menjemput cucu menantu mereka. Jika tidak, mereka akan tinggal selamanya di Gudang Tua Jaya. Dasar kakek tua sialan, aku hanya mencoba kabur dari pernikahan. Kartuku malah dibekukan. Ahaha, bisakah itu dibayar cicilan? Ayo menikah.
Apa katamu? Menjual diri seharga Rp120.000 pada pria pelit ini. Tapi melihat wajahnya, setidaknya lebih baik dari pria botak itu. Di kartu ini ada 1 juta rupiah, asalkan kamu berpura-pura menjadi pasangan mesra di depan kakek dan nenek. Kartu ini kamu dapatkan dari drama CEO dominan yang mana? Bagaimana mungkin orang sekikir kamu punya 1 juta rupiah? CEO dominan itu. Mana mobil mewahmu? Sudah dengar? Mungkinkah aku lulus ujian dan bertemu CEO dominan tersembunyi? Kartu ini benar-benar berisi 1 juta rupiah. Kenapa melongo? Naik. Bisakah kamu jangan pergi? Bukankah lebih baik kalau maharnya sudah di tangan? Keluarga He yang terkaya itu. Maharnya sudah diterima, tapi pengantinnya kabur. Kita semua akan menderita lagi. Bagaimana kalau Sinta? Kamu menggantikan Kirana? Aku tidak mau pergi. Kudengar Cheohe itu tua dan jelek, dan dia juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku tidak mau menikahinya, apalagi dia secara spesifik meminta Kirana. Cheohe ini tua dan jelek, pantas saja dia tidak pernah muncul. Untung saja aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Setelah ibu si jalang kecil itu meninggal, aku sudah merawatnya begitu lama. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras, kan? Sekarang kalian masih ingin Sinta menikah ke sana? Bermimpilah. Dasar wanita bodoh, tanpa pengantin. Uang ini tidak akan bisa kamu ambil sepeser pun. Kalau begitu, tangkap saja si jalang itu dan bawa kembali. Aku sudah memblokir kartunya. Lihat kemana dia. Pertemuan pertama dengan cucu menantu haruslah meriah. Mobilnya sudah datang. Itu cucu kita. Cucu kita datang bersama cucu menantu untuk menemui kita. Tapi anak nakal ini, membiarkan cucu menantu terkena angin dan matahari naik mobil listrik. Kakek, nenek. Sedang apa? Dasar bocah bau. Kami ingin bertemu cucu menantu. Kakek, nenek, Kirana, cucu menantu ini harus mendengarkanku. Sembunyikan identitas. Ada apa ini? Halo kakek, nenek, saya Kirana. Oh, ini cucu menantu saya. Cantik sekali. Pasti lelah di jalan, ya? Tidak. Arjuna merawat saya dengan sangat baik. Baguslah, baguslah. Sudah, jangan mengobrol terus. Ayo, biarkan cucu menantu masuk rumah. Jangan sampai matahari merusaknya. Ah, Nenek, cincin di tangan nenek ini sepertinya batu rubi merah darah merpati. Saya melihatnya di lelang tempo hari. Harganya sepertinya 3 juta rupiah. ini. Palsu, terbuat dari plastik. Oh, begitu. Kalau begitu, yang di tangan kakek ini? Saya tahu, ini lapis emas, kan? Benar. Benar, benar, kamu pintar sekali. Kakek dan nenek berdandan sangat istimewa untuk menemuimu, terutama. Baiklah, baiklah, ayo masuk ke dalam. Cuacanya sangat panas. Kakek, nyonya besar, saya datang untuk menjemput Anda. Kakek, Sekretaris Lia. Apa Anda salah masuk? Oh, iya, salah masuk, salah masuk. Maaf sudah mengganggu.
Aduh, cucu menantu saya lebih cantik dari di foto. HMPH. Ini gelang emas warisan keluarga kami untuk menantu perempuan. Sekarang saya berikan padamu. Berat, kemurnian, dan pengerjaan emas ini. Pasti nilainya jutaan, kan? Mereka sendiri saja sayang memakainya. Sungguh, tapi diberikan ini padaku? Tidak bisa, Nenek. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak. Hadiah untuk cucu menantu mana mungkin diambil kembali? Tidak, Nenek. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Tolong simpan saja. Cucu kurang ajar. Apakah cucu menantu tidak suka hadiah yang kami berikan? Kakek, karena cucu menantu sudah dibawa pulang, kenapa kita tidak pindah kembali ke rumah saja? Tempat ini bocor di sana-sini. Anda dan nenek sudah tua. Tidak mau kembali. Kalau mau kembali, kamu saja yang kembali. Ini rumah tempat saya kecil dulu. Saya nyaman tinggal di sini. Karena cucu menantu tidak suka yang emas. Kelak saya akan memberinya yang lebih baik. Hari sudah semakin malam. Biarkan mereka kembali beristirahat lebih awal. Biarkan mereka kembali beristirahat lebih awal. Hahaha. Saya dan si tua bangka sudah menyiapkan hadiah di kamar untuk kalian. Cepatlah ke sana. Hahaha. Kakek nenek ini ramah sekali ya. Ya. Ayo kita lihat hadiahnya dulu. Oke. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu ini penjual grosir, perhiasan dan properti, kan? Iya. Ya, aku biasanya cuma jual properti grosir. Bibi. Bisnis lagi sepi ya belakangan ini, pantas saja pelit. Kenapa diam saja? Kamu mau apa? Kerja sama sedikit. Kenapa? Semalam. Belum cukup? Kakek dan nenek ada di luar. Arjuna. Kamu hebat sekali. Arjuna. Pelan-pelan. Arjuna, kalau ranjangnya rusak, aku tidak akan bayar biaya perbaikan denganmu. Sudah. Arjuna, badanmu bagus sekali, otot perutmu keras. Arjuna, kamu hebat sekali. Sepertinya kita akan segera punya cicit. Aku harus minta pengurus rumah mengambil abalon dan lobster untuk Kirana agar badannya sehat. Tunggu aku juga mau minta orang membuatkan gelang giok untuk Kirana. Hati-hati di jalan. Aktingmu bagus. Tentu saja. Sebenarnya, kemarin aku juga pura-pura. Teknikmu itu. Sulit dijelaskan. Kalau begitu, coba lagi saja. Cepat tidur, sudah larut malam. Bisa dilihat tapi tidak bisa dimakan. Arjuna, apa kamu memang tidak bisa? Nenek. Nenek, biar aku bantu. Tidak perlu, kamu istirahat saja. Tidak apa-apa, membakar kayu bakar tidak melelahkan. Nenek, aku seperti mencium aroma manis yang segar. Ini kayu jati, terbakar dengan aroma harum. Kayu jati ini bukanlah barang murah, 2-3 ribu rupiah per kati, yang mahal bisa puluhan ribu rupiah per kati. Ini, kenapa digunakan untuk membakar kayu bakar?
Aku juga tidak terlalu tahu. Ada orang yang membawanya ke tempat barang bekas dan membuangnya. Kebetulan aku menemukannya dan membawanya pulang. Ngomong-ngomong, Kirana, tolong periksa apa yang ada di dalam panci. Sudah matang? Baik. Kirana, ada apa? Apa tanganmu kepanasan? Aku tidak apa-apa, Nenek. Apakah ini hidangan mewah? Lobster Australia, abalon, udang, sarang burung. Semua ini pasti tidak murah, kan, Nenek? Apakah keluarga kita benar-benar keluarga biasa? Di bawah tempat daur ulang barang bekas ini, jangan-jangan tersembunyi emas? Mana mungkin. Semua ini adalah hasil tangkapan kakek. Menangkapnya di sungai. Tidak perlu mengeluarkan uang. Sungguh. Tentu saja. Ayo. Wah. Hidangan hijau ini dan hidangan lain di meja sepertinya bukan dari lapisan yang sama. Dasar bodoh, sayur kailan ini hanya ada di Hotel Bintang 7 di bawah grup angkasa. Satu porsi Rp30.000. Nah, silakan makan. Kalian berdua pasti lelah sekali kemarin. Makanlah yang banyak untuk memulihkan tenaga. Kemarin kamu sudah banyak bekerja keras. Pasti banyak kehilangan energi. Ah, kamu juga sudah bekerja keras. Belakangan ini, suaramu sampai serak. Kamu. Pasangan muda ini benar-benar mesra. Makanlah. Hidangan lezat. Bagaimana bisa tanpa anggur yang enak? Kakek. Porselen biru putih ini terlihat halus dan tembus pandang, dengan 5 nuansa tinta. Dari warnanya, ini setidaknya dari era Qianlong. Ini barang antik, kenapa digunakan untuk membuat anggur? Oh, saya hanya melihat porselen ini cantik. Tidak tahu kalau itu barang antik. Ya, cucu menantu kami. Sudahlah. Kalian semua tidak perlu membohongiku lagi. Terutama kamu. Bapak Arjuna dari grup angkasa. Terutama kamu. Dari grup angkasa, Bapak Arjuna. Kamu sudah tahu semuanya. Katakan, kenapa kamu membohongiku? Cucu menantu, kami tidak sengaja membohongimu. Ini semua karena Arjuna, anak nakal itu. Sebenarnya, aku tadinya mau mengumumkan secara resmi. Setelah itu, baru memberitahu kalian. Aku dipekerjakan sebagai bodyguard grup angkasa, milik Bapak Arjuna. Aku dipekerjakan sebagai bodyguard Bapak Arjuna dari grup angkasa. Benarkah? Bodyguard baru Bapak Arjuna. Foto dirilis besar-besaran, tampan luar biasa. Kamu. Benar, ini aku. Arjuna kita sudah sukses, bisa bekerja di grup angkasa. Baiklah, karena ini kabar baik. Ayo makan semua, makanannya sudah dingin. Kamu, kenapa terus menatapku? Masa? Kamu curiga aku membohongimu lagi? Ya. Apa kamu menyuap wartawan? Kalau tidak, kenapa fotomu begitu besar, dipasang di tengah, dan dipuji tampan sekali? Padahal kamu sangat pelit. Makanlah lebih banyak ikan, agar matamu lebih cerah. Kamu makanlah lebih banyak tiram. Untuk menambah vitalitasmu. Matamu cerah? Vitalitasmu bertambah. Vitalitasmu bertambah. Ayo makan, Kirana, cepat makan. Nenek sendiri, bahkan tidak mau makan daging. Baiklah, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku akan memimpin keluarga Hi menjadi istirahat. Siap. Nenek, kakek, lihat baik-baik. Ini Chanel, ini LV, ini Hermes. Semua ini, merek kesukaan orang kaya. Mungkin kalau tidak hati-hati, bisa saja dijual sebagai barang rongsokan. Yang perlu kita lakukan, adalah mencari barang-barang mewah ini. Dari tumpukan sampah, mengubah sampah menjadi harta. Ayo. Kita berangkat. Ayo bertindak, mengubah sampah menjadi harta. Go! Go!
Nenek, kakek, kalian cari di sana. Bocah nakal, kamu di sini. Aku cari di sana. Cepat. Bocah nakal, berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya dari cucu menantu? Nenek, kakek. Tunggu sebentar lagi saja. Lagi pula, bukan kalian yang bersikeras mengatakan bahwa perhiasan dan barang antik semuanya ditemukan dari tumpukan sampah. Itu sebabnya dia bersikeras mengajak kita menjadi kaya raya. Bukan begitu, itu juga karena cucu menantu peduli pada keluarga kita. Aduh, bagaimana kalau kita sembunyikan dulu, lalu biarkan cucu menantu menemukannya? Ide bagus. Cucu menantu, sepertinya aku menemukannya. Cepat lihat. Ini dia. Lihat. Bukankah itu yang kamu bilang? Apa L, apa V? Banyak sekali. Nenek, kita akan kaya. Kamu suka? Kalau kamu suka, nenek buang lagi. Oh, tidak, nenek cari lagi. Cucu menantu. Kakek menemukan sebuah guci. Nenek, cepat simpan semua ini. Nanti keluarga kita bisa makan daging setiap hari. Kakek, Kita kaya. Porselen antik biru putih ini lebih bagus dari yang tadi pagi. Sepertinya dari dinasti Tang. Dan ada giok hijau ini. Cucu menantu, apakah kita akan kaya raya, kakek, kita kaya. Apa ini yang berkilauan emas? Ini asli. Ini asli. Arjuna, kita kaya. Mas tampan, ayo tidur. Kalau begitu, coba lagi. Dia benar-benar berbeda dari wanita lain. Bapak Arjuna. Pelankan suaramu, aku bisa dengar. Sepertinya. Mereka akan jatuh cinta. Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Bapak Arjuna, ini dokumen kerjasama yang dikirim dari kantor pusat Fusion di luar negeri. Mohon tanda tangan Anda. Tinta sedikit begini, masih bisa tanda tangan. Kenapa aku tidak bisa menyaingi orang kaya? Ternyata aku kurang pelit, ya. Lain kali, jangan beli isi pulpen merek ini lagi. Tinta yang keluar, 0,3 lebih sedikit dari merek sebelumnya. Baik. Dan lagi, biaya pengiriman dokumennya, ingat untuk ditagihkan, biaya pengiriman dari luar negeri itu mahal. Baik, Bapak Arjuna, sudah waktunya rapat. Bapak Arjuna, celana Anda ini sudah dipakai berabad-abad. Wajar saja kalau rusak. Sebuah celana hanya akan menunjukkan nilainya jika dipakai sampai rusak. Dasar orang tua sialan. Aku cuma kabur dari pernikahan. Kenapa kartuku dibekukan juga? Apa dia hanya punya satu baju? Oh, benar. Pergi dan belikan semua pakaian musim ini yang cocok untuk nyonya. Masing-masing satu set, lalu kirimkan ke tempat nyonya besar. Bapak Arjuna, bagaimana kalau Anda belikan celana untuk diri sendiri dulu? Tidak perlu, rusaknya tidak besar. Dijahit sedikit masih bisa dipakai. Pergi rapat sana. Benar-benar seperti pohon besi berbunga, pelit pada diri sendiri, tapi dermawan pada istri. Akhirnya aku mendapatkan tawaran yang kuinginkan. Mulai hari ini, aku akan bekerja dengan baik. Bapak Arjuna, rapat kali ini terutama membahas kuartal ini. Bapak Arjuna. Dia, kenapa dia memanggilmu Kenapa dia memanggilmu, Bapak Arjuna? Teman baik, rekan kerja yang baik. Secara pribadi, dia sering memanggilku begitu. Benar, kan? Oh, iya, saya sering memanggil Bapak Arjuna seperti itu. Tolong jangan bilang ke Bapak Arjuna yang asli, nanti saya dipecat. Dasar bocah nakal, aku tidak menyangka, kamu itu pelit sekaligus sok pamer. Jangan-jangan kamu benar-benar punya masalah, dan menyembunyikannya dariku,
kan? Di luar sana, status seorang pria, semua didapat dari diri sendiri. Lagi pula, pernahkah kau lihat seorang CEO arogan dengan celana robek? Berhenti tertawa, aku juga punya harga diri. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk bekerja. Bekerja? Bukankah kita baru saja menemukan beberapa perhiasan di rumah? Uang dari sana seharusnya cukup untuk beberapa waktu, kan? Perhiasan itu untuk nenek dan kakek, uang pensiun mereka. Bagaimana aku bisa menyentuhnya? Kamu juga jangan berharap. Dia ternyata tidak serakah, menginginkan perhiasan ini. Kamu. Kenapa melihatku? Hari ini kamu sangat cantik. 1 pujian, 200.000. Aku tahu. Kirana. Kirana. Sinta, Kirana, benar-benar kamu. Bau miskin ini. Aku tidak salah mengenal. Kirana, bibir bau nenek-nenek ini. Nenek bermulut jahat. Wajahku ini dirawat dengan biaya hampir 1 juta rupiah. Pernahkah kamu melihat uang sebanyak itu? dia adalah adik tiri seayahku. Karena tidak bisa hamil, kamu mencari yang seperti ini. Modal tampang saja. Jangan pikir memakai setelan jas berarti jadi CEO. Penjual asuransi juga pakai jas. Kalau begitu, melihatmu memakai barang KW dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu terlihat seperti B. Hei. Jangan keterlaluan, Bapak Arjuna memberimu mahar 10 juta rupiah. Cepat kembali minta maaf pada ayah dan ibu, lalu menikah dengan Bapak Arjuna. Aku sudah menikah tanpa mahar. Kalau kamu mau menikah, nikahlah sendiri. Kirana, kamu gila, kamu sudah menikah. Bagaimana kalau Bapak Arjuna meminta kembali mahar 10 juta rupiah itu? Tampaknya uang mahar itu diterima oleh keluarga Kiao di belakangnya. Sekarang dia disalahpahami. Berapa mahar yang bisa dia berikan padamu? Dia bercerai dengannya. Oh, lupa memberitahu, mahar saya hanya sebesar ini. 200.000 rupiah? Lebih tinggi lagi. 2 juta rupiah? Salah, lebih tinggi lagi. 20 juta rupiah? Oh ya? Aku akan segera menelepon ayah dan ibu untuk membatalkan pernikahan grup angkasa. Itu WeChat atau Alipay? Apa maksudnya? Kirana dan aku sudah menikah. Kami butuh sedikit dukungan untuk keluarga kecil kami. Lagi pula, tidak mudah bagi kakek dan nenek membesarkanku. Kirana tidak bisa ikut menderita bersamaku, kan? Ingat, sekalian bayar biaya administrasi WeChat dan Alipay. Dasar kaya miskin sok kaya berani mempermainkanku. Cih. Berani kamu menyentuh priaku sekali saja. Coba. Kamu berani memukulku? Kakak perempuan adalah seperti ibu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa memukulmu? Aku akan segera bicara pada Bapak Arjuna, menyuruhnya mengusirmu dari kamar tidur. Kenapa ponselmu berdering? Jangan-jangan kamu adalah Bapak Arjuna. Ada sampah di lobi. Bersihkan. Kupikir dia hanya kapten satpam, sok banget, pakaiannya murahan, baunya juga nggak enak. Pak Arjuna baru saja mengirimiku pesan, dia akan mengusir kalian semua dari grup angkasa. Kirana, aku sarankan kamu sadar diri, mengikuti satpam bau sepertimu, seumur hidupmu hanya akan terinjak-injak olehku. Dia. Otaknya bermasalah, tidak perlu. Sekarang minta tolong padaku, bersihkan sepatuku, nanti aku bisa bantu bicarakan baik-baik, agar kalian bisa pergi dengan terhormat. Nona Sinta, silakan pergi, dengar. Kirana, enyah kau. Kalian mau apa? Mau apa? Jangan salah tangkap, aku kenal kalian, Pak Hendra. Pulang nanti obati otakmu. Lepaskan aku, Kirana. Dasar jalang, aku tidak akan memaafkanmu. Sekretaris Lia, masukkan dia ke daftar hitam. Baik, Pak Arjuna. Sudahlah. Aktingnya berlebihan. Kalau syuting lagi,
riasan bisa rusak. Itu adalah hal yang dipikirkan istriku. Kalau kamu, sebagai Kapten Satpam, melakukan ini, bosmu tahu. Dia akan menghukummu, kan? Tidak akan, bos kami tidak peduli urusan kecil seperti ini. Baiklah. Makanlah bersamaku, lalu kamu pergi bekerja. Sudah jadi CEO hebat, kenapa malah jadi budak cinta? Kiao Zixiang, bukankah jalang ini memanggil satpam? Apa yang dia pamerkan sih? Bapak CEO ada di sini. Hati-hati. Bapak CEO. Bapak CEO. Bapak Joko, Anda benar-benar hebat ya. Putri-putri yang Anda besarkan semuanya cantik-cantik. Bapak CEO benar-benar pandai memuji. Karena putri sulungmu tidak mau menikah denganku, kalau begitu putri bungsumu menikah denganku. Itu juga tidak masalah. Mama, aku tidak mau menikah dengan pria jelek, meskipun kaya, tapi aku tidak mau menikah dengan pria jelek. Bapak CEO sudah mengambil kembali maharnya. Kamu pergi tenangkan dia dulu. Nanti aku akan menangkap gadis sialan itu kembali dan menyelesaikan masalah ini. Hari ini kita harus menikah, mau tidak mau. Kenapa? Keluarga Kiao kalian masih tidak senang? Kami mana berani, Bapak CEO. Cepat tuangkan teh untuk Bapak CEO. Bapak CEO, kakakku punya temperamen buruk. Mohon Anda bersabar dengannya nanti. Jika Anda punya masalah, Anda bisa curhat padaku. Bapak CEO, silakan minum teh. Kamu memang lebih pengertian. Meskipun kakakmu menikah denganku, maka keuntunganmu juga tidak akan sedikit. Hahaha. Pelayan, tolong 2 set peralatan makan. Tidak perlu, aku sudah bawa. Di sini ada biaya tempat duduk, satu orang Rp20.000, jadi lebih hemat kalau kita bawa sendiri. Arjuna, kamu benar-benar pelit sekali. Tapi, aku suka sikap hematmu. Kamu sangat pandai mengelola rumah tangga. Kenapa senyum? Kenapa kamu di sini? Kak Rio? Kak Rio, kamu sudah kembali? Baru saja kembali. Halo. Saya, suami Kirana, Arjuna. Suami. Halo, saya teman masa kecil Kirana, nama saya Rio. Ya, bagaimana kamu tahu? Kirana dan saya adalah pasangan suami istri yang sah. Kirana, kamu. Kamu, Kapan kamu menikah? soal itu, panjang ceritanya. Tapi memang benar, saya sudah menikah. Kak Rio, bagaimana kalau kita makan bersama? Oke. Tidak bisa. Ayo pergi. Ini, Kirana, brokoli kesukaanmu. Terima kasih, Kak Rio. Sama-sama. Kirana, makanlah yang ini. Yang ini lebih besar dan lebih segar. Kak Rio, dia hari ini mungkin sedikit aneh. Tolong jangan ambil pusing soal dia. Cepat makanlah. Kalau begitu, kalian makan duluan saja. Saya permisi ke kamar mandi sebentar. Halo, Bapak, totalnya Rp854.000, 650 sen. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Pakai kartu. Biar aku saja, pakai kartuku saja. Aku punya diskon anggota. Oke, terima kasih ya. Lain kali aku yang traktir.
Hei, aku hanya akan membayar bagianku dan Kirana. Bukan berarti aku akan membayar bagianmu juga. Kita harus menghitung biayanya. Menghitung biaya? Arjuna. Kalau 800.000 rupiah itu melebihi anggaranmu, aku bisa mentraktirmu. Aku tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Apalagi orang lain mengambil keuntunganku. Dari sepiring brokoli ini, kamu makan 16 buah, aku dan Kirana makan 12 buah. Jadi, kamu membayar 4% lebih banyak. Dari sebungkus tisu ini, kita pakai 10 lembar. Aku pakai 2 lembar, kamu pakai 4 lembar, Kirana pakai 4 lembar. Kalau begitu, aku kurangi 2.000 rupiah untukmu. Oh ya, sup ini kita minum sama banyak, tapi kamu makan 4 jamur lebih banyak. Kirana tidak minum. Hei, udang ini aku dan Kirana masing-masing hanya makan 1. Termasuk diskon anggota saya, totalnya jadi 344.000 rupiah. Demi kamu dan Kirana berteman baik. Biaya administrasinya saya gratiskan. Kamu ini benar-benar menarik. Aku hanya pelit pada orang selain istriku. Uang yang kuhemat semuanya untuk istriku. Lagi pula istriku suka uang, aku harus menjaganya baik-baik untuknya. Aku sudah dari toilet, kita. Kalau begitu kami duluan. Teman Kirana yang ini. Kak Rio, sampai jumpa lagi nanti ya. Kirana, kita akan sering bertemu. Untung Kirana suka uang, aku punya banyak uang. Kalau tidak, memberitahu Kirana identitasku sekarang, pasti akan membuatnya marah. Kenapa ada lagi orang mesum? Panas sekali. Cuaca ini, kenapa aneh sekali? Kenapa panas sekali? Kalau panas, nyalakan saja AC. Tahan. Badan ini, menyentuhnya saja sudah jadi keuntungan. Hari ini kamu tidak akan minta bayaran lagi, kan? Hari ini gratis. Kalau begitu, ini juga gratis? Hari ini, apapun yang kamu lakukan tidak akan dikenakan biaya. Aduh. Dasar pria penggoda. Bagaimana bisa kamu tertipu lagi hari ini? Aku. Jangan lupa sarapan. Aku sudah mengambil cuti untukmu. Suami tampan, badannya bagus. Meskipun agak pelit, tapi pandai berhemat. Aku benar-benar menemukan harta karun. Sepertinya aku harus lebih banyak berolahraga. Untuk memulai kehidupan malamku yang bahagia. Hei, Kirana. Sinta. Kirana, Kirana, kamu sengaja, kan? HMPH. Coba tangkap aku. Aku akan menarikmu bangun. Lihat ini baru namanya sengaja. Kirana, awas kamu, ayah dan ibu akan datang sebentar lagi. Lain kali kalau keluar, jangan lupa bawa dot bayi. Sayang sekali kamu sudah sebesar ini, masih mencari ayah dan ibu. Pokoknya kamu tidak akan senang lama-lama. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kukira kamu kabur dari pernikahan dan hidup bahagia. Ternyata kamu bersama seorang kapten satpam dan keluargamu pemulung. Hahaha. Pantas saja waktu itu, setelah bertemu kalian, badanku berbau asam dan busuk. Kirana, apa yang kau lakukan? Ini baru saja kubeli, sepatu edisi terbatas. Menyapu sampah.
Ya? Tapi ya, bau mulut orang-orang tertentu itu benar-benar seperti tempat sampah. Kirana, kalau Tuan He tahu, kamu dan suami satpam miskinmu itu, kalian berdua akan tamat. Sekarang ini kan, masyarakat hukum, sekalipun dia sangat kaya, apakah dia akan mengabaikan hukum? Dengar ya, kalau kamu tidak segera pergi, akan kubuat kamu merasakan sakitnya. Enyah, mundur. Kirana, dasar cantik palsu. Hentikan. Kirana, kamu benar-benar Kirana, kamu semakin hari semakin tidak terkendali. Sinta, kamu tidak terluka, kan? Ibu, sakit sekali rasanya. Dan, siapa, kesayangan, yang sengaja menusukku dengan sapu? Kalian berdua punya waktu untuk memarahiku di sini, daripada membawanya untuk memeriksakan apakah dia punya rabies. Anjing gila menggigit sembarangan. Putri durhaka. Apa kamu tidak punya sopan santun? Apa kamu tahu, kamu kabur dari pernikahan? Aku hampir kehilangan 10 juta. Apakah kamu membesarkanku sampai sebesar ini hanya demi uang mahar? Jika keluarga Hi begitu baik, mengapa tidak membiarkan Sinta saja yang menikah? Bapak Arjuna itu, pemarah, impoten, dan jelek, membiarkan Sinta menikah dengannya, sama saja dengan membuatnya menderita. Mana ada adabnya, adik menikah sebelum kakak. Ibu melakukan ini, juga demi kebaikanmu. Jika begitu baik, kamu juga bisa menikahinya. Kamu. Pergi, ikut aku kembali. Bapak Arjuna setuju, jika kamu menikah dengannya, dia akan menambah mahar. Aku tidak mau dibawa paksa. Tolong. Tolong, penculik. Ah, siapa yang berani mengganggu menantu kesayanganku? Halo, Nenek. Di mana Arjuna? Cepat datang, keluarga menantu kesayanganku, mau menculiknya. Apa? Nenek, tolong jaga Kirana baik-baik. Aku akan segera kembali. Sekretaris Lia, bawa semua pengawal. Siapkan senjata. Baik, Siapa kamu? Tahukah kamu siapa aku? orang barbar dari mana ini? Menurutku ini pasti Kirana, keluarga pemulung baru yang menumpang padanya. Aku tidak peduli siapa kamu, berani mengganggu cucu menantuku, pokoknya tidak bisa. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Seorang pemulung miskin, membawa tongkat emas, berpura-pura jadi orang kaya. Menurutku, sehebat apapun kamu berpura-pura, tidak akan bisa menutupi bau busukmu, kan? Seorang pemulung, berani-beraninya memakai cincin batu permata. Menurutku, ini jelas-jelas milik Kirana, dicuri dari rumah. Jangan, ini barang kakek, bukan seperti batu jelek itu. Cincin secantik ini, tentu saja harus kupakai di tanganku. Kakek. Maaf. Kenapa minta maaf, yang salah bukan kamu. Kalian tunggu saja, cucu laki-lakiku akan segera datang. Cucu si Kapten Satpam itu, cucunya, saat dia kembali, dia akan diinjak-injak oleh Bapak CEO. Hanya seorang satpam rendahan, kukira dia adalah tokoh penting. Mereka hanyalah sekumpulan orang rendahan. Cucuku bukan sembarang satpam. Cucuku adalah dari grup angkasa, Bapak CEO. Nenek, tidak berguna. Mereka sudah pernah bertemu Arjuna. Kamu pikir hanya karena kalian bermarga, hei, kalian adalah keluarga, hei, hari ini, aku akan memukul pingsan Kirana, dan membawanya ke hadapan Bapak CEO. Tidak bisa, tidak ada yang bisa. Tempat apa ini sialan? Gue naik mobil mewah ke sini habis ratusan ribu. Wah, Bapak, hei, kenapa Bapak datang sendiri? Saya baru saja mau menangkap wanita ini dan membawanya untuk Bapak. Bapak Kiao. Putri sulung Bapak ini lebih dari putri bungsu. Lebih menggoda. Jadi Anda Hizong? Anda memang mirip dengan rumor yang bilang Anda tua dan kejam.
Tapi saya merasa Anda palsu. Saya sudah menyuruh orang menyelidikinya. Ini adalah Bapak He. Bagaimana bisa palsu? Heizong dari perusahaan mana? Tidak punya aura bos sama sekali. Jangan harap bisa membawa cucu menantu saya pergi. Wanita tua sialan, Bapak He itu bisa dengan mudah mengeluarkan 10 juta rupiah. Uang yang tidak akan bisa kamu kumpulkan seumur hidupmu memulung. Benar, gue adalah Hezong dari grup angkasa. Semua keberhasilan grup angkasa ini adalah berkat saya. Buka mata kalian lebar-lebar. Kalau dia bukan Hezong, dia yang memotong pita peresmian grup angkasa. Coba pikirkan dengan otak kalian yang belum berkembang. Bagaimana mungkin seorang CEO berdiri di paling pinggir saat peresmian? Itu karena Bapak He rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Benar, itu karena saya rendah hati. Saya memberi kesempatan pada anak muda untuk unjuk gigi. Sudah dengar, cepat minta maaf dan bersujud pada Bapak He. Sudah 75 tahun berlalu. Kalau mau jadi budak, pergilah jadi budak sendiri. Bapak Kiao, putri sulung Bapak ini memang lebih cantik dari putri kedua. Dan badannya juga bagus. Ya, yang penting Bapak suka. Dia sekarang istri Bapak. Bapak bisa membawanya pergi sekarang. Ayo, ikut aku pulang baik-baik. Gue janji akan melayanimu dengan baik. Coba lihat, siapa yang berani mendekat, akan kubuat dia keluar, tak bernyawa. Dua orang tua bangka, sudah tua bangka. Kulihat siapa lagi yang bisa kau lindungi. Nenek, kakek. Selama kamu patuh, mereka berdua akan baik-baik saja. Bapak Arjuna. Kirana, kamu gila. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa punya anak seumur hidupmu. Sekarang juga aku akan membuat keluarga Kiao mengembalikan uang panai. Siapa yang mau menikahi wanita gila sepertimu, pulang saja. Ayo, pulang bersamaku sekarang. Dasar orang tua bangka, lepaskan aku. Bapak Hendra ini jelas palsu. Sudah jelek, presdir mana, yang bahasa Mandarinnya saja tidak standar? Coba sentuh dia sekali lagi. Sudah selesai, Sekretaris Lia. Kenapa kamu? Tidak apa-apa, ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Tapi kakek dan nenek terluka sedikit. Aku baik-baik saja, yang terpenting cucu menantu baik-baik saja. Nenek tua itu benar. Selanjutnya serahkan pada Aku. Aku akan melindungi suamimu. Kenapa tiba-tiba banyak orang datang? Mama, jangan takut, taktik ini sudah pernah mereka gunakan. Bukankah itu pria yang dicari Kirana? Apakah dia satpam grup angkasa? Sepertinya mereka ini rekan kerjanya. Ternyata hanya pekerjaan satpam. Kukira siapa orang penting. Hanya sekumpulan orang rendahan. Buka mata anjing kalian dan lihat baik-baik. CEO yang sebenarnya ada di sini. Haha. Lia. Sekretaris. Sekretaris Lia. Aku salah. Aku tahu aku seharusnya tidak berpura-pura menjadi CEO grup angkasa. Aku salah. Apa gunanya minta maaf padaku? CEO yang asli ada di sana. Kali ini sungguhan atau kamu berakting lagi? Aku akan menjelaskannya satu persatu padamu. Kamu, bicara apa omong kosong? Dia kan tinggal di tempat barang bekas. Bagaimana mungkin itu benar? CEO. Ini tidak mungkin. Bukankah tadi kamu bilang, kamu adalah CEO? Aku adalah CEO. CEO yang asli ada di sini. Kamu masih bilang kamu CEO? Nama saya Bapak Hendra. Bapak Hendra. Saya salah, Bapak Hendra. Mereka bertiga benar-benar bodoh. Mereka salah mengira saya, Presiden Grup Angkasa. Katakan apapun pada polisi. Bawa dia pergi. Bapak Arjuna, saya salah. Bapak Arjuna, saya salah. Kirana, kamu sudah menikah dengan Bapak Arjuna.
Ini, bukankah ayah juga punya andil dalam hal ini? Mengalah sedikit, juga membawa berkah. Muka tembok sekali. Mengalah itu baik, ya, kalau begitu. Semoga kamu berlimpah berkah. Kirana, cukuplah, aku ini ayahmu. Kamu menikah dengan Bapak Arjuna atas kemauan sendiri. Mahar kita, mahar kita. Sampai 500 juta rupiah. Aku tidak berharga 500 juta. Bahkan jika aku dijual, kamu mau uang, tidak akan ada sepeser pun. Kamu berharga 500 juta. Uang mahar itu bisa kuberikan padamu. Menantu yang baik, sama-sama. Apapun yang kamu katakan, aku akan mengikutinya. Baiklah. Serang. Mau apa? Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak pernah sekalipun menjalankan kewajibanmu sebagai ayah. Berapa banyak penderitaan yang Kirana alami, kau tahu itu. Pukul saja dia, tapi jangan pukul aku. Kirana, setelah ibumu meninggal, ibuku yang merawatmu, kau harus berterima kasih. Aku tidak akan memukulnya. Tapi aku bisa memukulmu. Dirimu. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Jangan sampai tanganmu sakit. Sekretaris Lia, pukul mereka berdua, lalu bawa ke kantor polisi. Baik. Serang. Lepaskan aku masih punya cicilan yang belum lunas. Cicilannya belum lunas. Bawa pergi sampahmu. Takut ada jamur. Kirana, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Nenek akan membuatkanmu hidangan istimewa hari ini. Terima kasih, Nenek. Tapi perutku memang lapar. Aku ingin makan banyak daging. Pak Tua, aku belum pergi. Aku akan membuatkan hidangan istimewa untuk cucu menantu. Mari kita berkenalan lagi. Saya adalah Bapak CEO dari Grup Angkasa. Sekarang keluarganya hanya bisa ditahan sementara. Jika dia tidak percaya padaku, akan merepotkan jika mereka datang lagi. Saya adalah pengawal utama Bapak CEO Grup Angkasa, sekaligus sopir. Kamu membuatku takut setengah mati. Kukira kamu benar-benar Bapak CEO. Tapi kali ini berhasil menipu mereka. Lain kali belum tentu berhasil. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Kirana. Kak Rio, kenapa kamu datang? Kenapa pengganggu yang lengket ini datang lagi? Kirana, bukankah kamu berjanji akan makan bersamaku? Aku lihat kamu belum datang, jadi aku sedikit khawatir, dan datang untuk menemuimu. Maaf, Kak Rio, aku mungkin lupa. Tapi kami sudah masak di rumah, jadi kita makan di rumah saja. Oh, iya, Kirana, ini bunga yang kubelikan khusus untukmu. Terima kasih, terima kasih. Arjuna, apa yang kamu lakukan? Kakek alergi serbuk sari, jadi harus dibuang jauh-jauh. Tidak apa-apa, Kirana, lain kali aku akan membelikanmu yang lebih baik. Bapak Rio, seperti yang kamu lihat, tempat tinggalku ini sangat kumuh dan kecil. Kamu kan orang yang kembali dari luar negeri. Aku takut kamu sakit perut. Jadi sebaiknya kamu pergi saja. Tidak masalah. Perutku selalu baik-baik saja. Kenapa tercium bau mesiu? Jangan hanya berdiri di sana. Ayo masuk ke dalam. Baik. Silakan duduk. Baik. Menyebalkan. Menyebalkan tidak ada yang menahanmu. Kalian duluan minum. Aku pergi bersiap-siap dulu. Ada apa denganmu, nak? Teman Kirana, kita juga harus menjaganya dengan baik. Kamu Rio, kan? Ya, baik. Pasti haus. Iya, duduklah, minum teh. Ayo. Baik, terima kasih, kakek. Karena kamu tamu. Kau tinggal di sini saja, dan istirahatlah dengan baik. Aku pergi sendiri saja, untuk membantu Kirana. Aku ikut saja. Ah, pasangan muda itu. Mesra sekali. Duduk saja.
Pasangan muda itu memang suka bermesraan. Ayo, kakek buatkan teh ya. Baik, terima kasih, kakek. Sofa ini ternyata kayu jati. Ukiran tangannya. Paling tidak harganya jutaan rupiah. Ayo, Rio, minum teh. Baik, terima kasih, kakek. Ini, teh Gong Jin gua, harganya jutaan rupiah per jin. Lagi pula, teko teh ini, dari abad ke-19, koleksi Eropa. Keluarga macam apa ini? Ada apa, Rio, tehnya tidak enak? Bukan begitu, kakek. Teh Anda ini, dari mana asalnya? Diberikan teman lama. Kirana. Apakah kalian biasanya makan makanan seperti ini? Ya, ini semua kakek tangkap sendiri saat menyelam di laut, dan yang nenek tanam begitu saja di belakang gunung. Jangan sampai kamu merasa tidak nyamannya. Ya. Kalau kamu merasa tidak enak, tidak ada yang akan peduli. Bukan. Bupati, maksud saya, lihat artichoke ini. Di pasar kita sekarang harganya Rp3.300.000 per jin. Dan lingkungan di negara kita sama sekali tidak bisa menumbuhkannya. Dan udang lobster ini sepertinya udang garam dari Afrika Selatan. Yang hanya bisa dikirim lewat udara. Kakek Budi. Anda menangkapnya di mana? Kak Rio, apa kamu salah lihat? Bahkan jika saya salah lihat semua barang ini, teh seharga 1 miliar rupiah per jin yang diseduh kakek Budi tadi, dan kayu eboni senilai jutaan rupiah, saya tidak mungkin salah lihat, Arjuna. Kamu bukan dari keluarga biasa, kan? Kirana, nenek dan kakek. barang-barang dari gudang tua itu, yang nenek temukan, sudah nenek jual. Lalu, Dibeli ini. Nenek tidak marah, kan? Bagaimana bisa aku marah? Sudah kubilang, itu uang nenek dan kakek. Mereka bisa menghabiskannya sesuka hati. Nenek, uang itu memang untuk nenek nikmati. Jangan merasa terbebani sama sekali. Tidak perlu memikirkan aku. sudahlah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kirana, nenek. Kirana benar, nenek pantas menikmati hidup. Si cantik ini, ternyata benar-benar membuat kita mendekam di penjara selama beberapa hari. Aduh, badannya bau sekali. Gadis sialan ini, badannya sama seperti ibunya. Kekerasan kepala itu, benar-benar menyebalkan. Seandainya, dulu, aku seharusnya membuat dia dan ibunya tertabrak mobil sampai mati. Sudahlah, sudah gila. Masalah ini harus kita simpan rapat-rapat. Lagi pula, gadis itu sekarang, sudah menikah dengan keluarga He. Jika dia tahu, kita semua akan tamat. Keluarga He apa? Menurutku itu palsu. Sudah kubilang, pria itu hanyalah satpam Bapak He. Bapak He tidak pernah menunjukkan wajahnya. Siapa saja bisa memalsukannya. Gadis sialan ini, sudah membesarkannya sebesar ini, tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Menikah dengan siapapun, mahar ini harus cukup besar. Bagaimana mungkin? Anakku sayang, ada apa? Kirana, di tempat kumuh itu, dia makan enak setiap hari. Sikap miskinnya itu benar-benar seperti pengemis, pamer kekayaan tapi tetap miskin, sikap miskin. Gadis sialan itu, membiarkannya makan enak, di penjara selama 3 hari, dia malah makan mewah. Aku ingat sofa ini, 2 hari lalu dilelang. Ada yang menawarnya seharga 2 juta. Kamu tidak pikun dan salah lihat, Mama. Ayah mungkin tidak salah lihat. Kualitas pembuatan sofa ini tidak mungkin menghasilkan barang palsu. Kalian bilang, satpam miskin ini, mungkinkah dia CEO yang asli? Benar. Karena CEO palsu itu mengenali sekretaris CEO asli. Dan sekretaris itu selalu mendengarkan satpam miskin itu. Maka seharusnya dia benar-benar CEO asli. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat berkemas, pergi minta maaf pada Kirana, dan dapatkan keuntungan. Kamu pergi sekarang, apakah dia akan mendengarkanmu? Lalu bagaimana?
Aku akan mendekati suami Kirana. Kalau dia benar-benar CEO, aku akan merayunya. Kita tidak perlu takut lagi pada Kirana. Bahkan jika dia palsu, Kirana akan ditinggalkan. Lalu dengan santai, mengirimnya ke bos lain. Apakah dia punya pilihan saat itu? Atau, putri kesayangan kita memang hebat. Sanshan, ayah akan mengandalkanmu seumur hidup ini. Baiklah, pergilah bekerja. Aku membantumu kemarin. Pasti ada imbalannya, kan? Baiklah, bekerjalah dengan patuh. Kita pulang bersama setelah kerja. Baik. Arjuna, Laba-laba, aku sangat mencintaimu. Sebelumnya, karena terlalu mencintaimu dan cemburu pada keluarga Kiao, hal-hal yang kulakukan. Jangan hentikan aku. Dengarkan aku dulu. Aku rela menjadi satpam menemanimu. Maukah kau memberiku kesempatan? Bahkan jika itu berarti bersama keluarga Kiao dan mencintaimu. Baiklah, aku bersedia. Kamu, Siapa kamu? Bukankah kamu bilang bersedia melakukan apa saja untukku? Hahaha. tadi ku dengar suara Kiao Shanshan? Pasti aku salah dengar. Hampir lupa makan siang yang nenek minta aku bawakan untuk Arjuna. Ah, bukankah tadi kamu memakai baju satpam? Kenapa sudah berganti jas? Bukankah aku pengawal pribadi Bapak Arjuna? Aku juga harus menjaga penampilan. Kalau begitu, Arjuna cukup murah hati ya. Bahan baju satpam saja seperti buatan desainer ternama. Ya, Bapak Arjuna memang sangat royal pada karyawannya. Kalau begitu, karena Bapak Arjuna tidak sekejam rumor yang beredar, tolong sampaikan padanya dengan jelas. Minta dia, aku akan pergi bicara dengannya dan menjelaskan. Memintanya untuk membatalkan pertunangan. Ada apa? Bapak Sio sedang sibuk. Sangat sibuk. Dia paling benci saat dia sedang sibuk, diganggu orang lain. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan diusir. Benar. Kalau begitu, mari kita makan bersama. Sekretaris Lia, kamu ikut juga ya? Saya tidak lapar, saya tidak makan. Tidak lapar tapi lari begitu cepat? Ayo pergi. Tadi aku sepertinya melihat Sinta. Tapi dia seharusnya tidak memakai seragam satpam. Ayo kita pergi. Kirana, tunggu saja kau, sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa. Menguatkan. Dan juga cukup menguatkan, haha. Yang ini, ginjal domba, ginjal babi, kucai. Semuanya cukup menguatkan. Sudah kubilang pelankan suaramu. Nenek sudah tahu. Ini semua salahmu. Masa sih? Kamu mau mencobanya di sini? Bajingan. Cepat makan, nanti dingin. Lebih baik kamu yang menguatkannya. Kenapa sudah kembali secepat ini? Ini aku.
Kenapa kamu di sini? Arjuna, kalau semua orang tahu kita di sini dan sudah telanjang, pemandangannya akan seperti apa? Menjijikan sekali. Lia, keluar. Aku akan memanggilnya kembali untuk menonton, dan saat itu kamu harus bertanggung jawab padaku. Lagi pula, aku sudah memanipulasi pintu ini, hanya bisa dibuka dari luar. Ada orang di luar? Buka pintunya? Jika kamu memanggil orang, mereka hanya akan berpikir kamu menindasku. Aku, HMPH. Nenek sihir tua, sangat jelek, dan mulutmu bau sekali. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Kirana? Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari kaki Kirana. Sepertinya efek obatnya sudah mulai bekerja. Apa? Untungnya, aku sudah siap sebelumnya. Mau lari kemana kali ini? Arjuna. Ada apa ini? Dia sangat arogan. Kehormatan diri saya hampir saja hilang. Saya sangat takut. Lihat kemana kamu akan lari. Kamu, kenapa kamu tidak apa-apa? Lepaskan aku. Kebetulan 2 hari ini hidung saya tersumbat, dan flu, bubuk obatmu. Tidak mempan pada saya. Ah, Untung kamu datang tepat waktu. sudah, tidak apa-apa lagi. Sama sekali tidak seperti itu. Bagaimana mungkin saya yang lemah ini bisa mengalahkan kekuatannya? Dia duluan yang berniat buruk pada saya, dan sekarang dia menuduh saya. Tolong bantu saya semuanya. Menurut saya, pasti pria ini mencoba berbuat serong tapi gagal lalu menjebak wanita itu. Menjadi wanita itu terlalu sulit. Pria ini adalah binatang yang tidak bisa mengendalikan hasratnya, tidak menghargai apa yang sudah didapat. Dengan taktik ini, akui saja sekarang, saya tidak keberatan sudah menikah. Kalau tidak, bagaimana jika kehormatan saya sebagai gadis hancur? Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Berbicara harus berdasarkan bukti. Baik-baik saja. Berbicara harus berdasarkan bukti. Ini pasti palsu. Masa sih? Ini video yang mereka manipulasi. Palsu. Kenapa kamu panik? Pasti karena kamu merasa bersalah. Menurutku sih, teknologi sekarang sudah sangat maju. Video seperti ini bisa saja dipalsukan. Oh ya? Sekretaris Lia, panggil orang itu masuk. Paman Udin, silakan masuk. Paman Udin, coba lihat, apakah Anda mengenali wanita ini? Ya, benar, dia orangnya. Saat itu dia memelukku dari belakang, lalu bilang dia merindukanku, dan mencintaiku. Tidak benar, aku tidak melakukannya. Kalian salah orang. Aku tidak mungkin salah. Saat itu kamu memakai seragam satpam. Perusahaan belum pernah punya satpam wanita. Astaga, dia benar-benar tidak tahu malu. Paman Udin sudah berumur 50-an, bisa jadi ayahnya. Menurutku dia itu kurang kepuasan, hampir saja kami juga tertipu olehnya. Mereka menjebakku. Sekretaris Lia. Usir dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku, aku difitnah, lepaskan aku. Apakah yang barusan itu Bapak Arjuna? Aku kasih tahu ya, presiden direktur kami itu sangat misterius. Hampir tidak ada orang di perusahaan yang pernah melihatnya. Kamu saja. Mau bertemu dengannya? Tapi kamu itu bodoh. Mencari pria yang sudah beristri. Kami sama sekali tidak pernah dengar presiden direktur sudah menikah. HMPH. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bukan salah. Bapak Wang Joret, keluarga Kiao ini, benar-benar orang paling tidak tahu malu yang pernah saya lihat. Benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya mereka memikirkan cara menggoda seperti ini. Bapak Joko sering keluar masuk kasino bawah tanah. Bahkan menggelapkan dana publik untuk membayar utang.
Dia sangat membutuhkan begitu banyak uang mahar, mungkin untuk menutupi lubang utangnya. Bapak Arjuna, apakah kita perlu membantunya melunasinya? Dia tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai ayah kepada Kirana. Kenapa saya harus berbakti padanya? Lagi pula, Ibu Rina adalah istri kedua Bapak Ibu Joko. Tiri. Mungkin kecelakaan mobil waktu itu juga melibatkan dia. Selidiki. Saya akan memenjarakan mereka, satu persatu. Baik. Tenang saja. Mulai sekarang ada saya. Karena sekarang sudah menikah dengan Arjuna. Saya harus menjelaskan semuanya kepada Bapak Arjuna. Masuk. Halo Bapak Arjuna, saya Kiao Zi. Kirana. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu duduk di kursi, Bapak Arjuna? Saya sedang santai, istirahat. Bukankah seharusnya kamu melindungi Bapak Arjuna secara langsung, Bapak? Bapak Arjuna sedang rapat. Rapat? Kan, tidak ada bahayanya. Saya mengerti. Bapak Arjuna dikabarkan impoten. Mungkin dia tidak suka wanita. Kamu tidak apa-apa? Saya tidak tahu kamu bekerja begitu keras setiap hari. Dan harus menahan perlakuan seperti ini. Saya bukan. Kirana. Saya bekerja sangat keras setiap hari. Hibur saya dong. Sudahlah, tidak apa-apa. Bapak Rio, Bapak Arjuna sedang ada urusan, tidak bisa menerima tamu. Arjuna, kamu pasti CEO grup angkasa yang asli, kan? Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Arjuna, Bapak Rio, Bapak Arjuna, kami sedang ada urusan, tidak bisa menerima tamu. Arjuna, Bapak Arjuna sedang ada urusan, tidak bisa menerima tamu. Sudah kubilang Bapak Arjuna, tidak ada, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku duduk di sini, menunggu. kenapa belum pergi juga? Entahlah. Aku barusan dengar suaranya. Sepertinya Rio. Seharusnya tidak apa-apa. Kirana, kau harus ingat. Di dunia ini, selain aku, jangan percaya pria lain. Tapi, Aku tumbuh bersama Rio. Sejak kecil, dia. Suara apa? Ini? Itu hewan peliharaan. Bapak Arjuna, dia pemalu. Sebaiknya kita tunggu di luar saja. Benarkah? Sebaiknya kita Tunggu di luar saja. panas sekali. Kenapa aku jadi mual begini setelah dicium? Aku ingat, aku sudah sikat gigi pagi ini. Aku sudah setengah bulan tidak datang bulan. Mungkinkah aku hamil? Sinta. Kenapa kamu? Kenapa masih tidak merasa malu? Sinta, tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa, tidak terluka. Kirana, kamu sengaja, kan? Berapa kali kamu sudah mengatakan kalimat ini? Bisakah kamu mengganti dengan sesuatu yang baru? Ah, Cukup kamu, sebagai kakak, sama sekali tidak menjaga adikmu. Bapak Joko. Jangan lupa, dia sama sekali bukan aku, Mama. Gen Mama tidak mungkin melahirkan orang sebodoh itu. Kamu, aku beritahu ya, hari ini kamu harus ikut aku pulang. Bapak Joko, sekarang ini masyarakat hukum. Ada apa? Masih mau masuk penjara beberapa hari, ya? Aku masuk penjara apa? Aku membawa putriku pulang, apa aku salah?
Kirana, kami sengaja datang ke sini mencarimu hari ini. Aku lihat kali ini suamimu yang satpam itu masih berani berlagak di sini atau tidak, Bapak Arjuna. Hari ini kami tidak akan pergi. Aku tidak akan masuk tanpa izin. Kenapa mau main drama? Pahlawan menyelamatkan gadis lagi? Ini grup angkasa. Kalau CEO Arjuna yang asli tahu nanti, pekerjaan kalian masih bisa dipertahankan? Pekerjaan satpam rendahan itu punya masa depan apa? Hilang ya hilang saja. Bagaimana kalau kalian lihat ponsel kalian dulu? CEO Grup Angkasa, Arjuna, memperlihatkan akta nikah dengan istrinya, dan mentransfer semua aset atas namanya kepada sang istri. Kamu menipuku. Kirana. Awalnya, kita mulai karena kesalahpahaman, tapi belakangan, aku takut kamu marah, jadi aku menyembunyikan identitasku. Berpikir, setelah semua urusan selesai, baru akan kukatakan padamu. Jadi, bagaimana dengan masalah properti itu? Ini sebagai permintaan maafku, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Ini, Apakah ini benar, Mama? bagaimana ini? Sepertinya ini benar-benar CEO, jangan panik. Kita tidak melakukan hal ilegal. CEO Arjuna. Ini yang baru saja kutemukan. Bukti bahwa mereka membunuh ibu madam. Bukti apa? Aku tidak membunuh siapapun. Kalau tidak membunuh, apa yang kamu coba ambil? Perekam suara itu dari dulu. Saat mereka membunuh ibu madam, pengasuh di rumah tidak tahan, dan diam-diam merekamnya. Tapi dia takut akan masalah. Jadi dia menyimpannya. Apa? Ibuku ternyata dibunuh oleh mereka? Bang, beritahu aku, siapa yang menyuruhmu? Kumohon, ampuni aku. Aku bisa memberimu uang. Aku bisa memberimu banyak sekali uang. Membebaskanmu, bagaimana aku bisa hidup? Bang, jangan khawatir. Aku jamin. Aku bisa memberimu uang, dan aku bisa menjamin keselamatanmu. Ibuku ternyata dibunuh oleh mereka. Kirana, ini pasti palsu. Kita bicara nanti saja di rumah. Aku merusak remnya. Sayangnya, anak manis itu tidak ikut naik mobil. Anak perempuan, dibesarkan, masih bisa dapat uang jujur. Bukan aku, itu semua idenya. Dasar kakek tua sialan, sekarang setelah begini, kau malah menyalahkan semuanya padaku. Kau terus menggangguku, wanita. Kalau tidak, aku tidak akan memikirkan cara seperti ini. Baiklah, akan ku beritahu kau. Sekarang kau mau kabur. Akan ku beritahu kau mati bersama. Bapak Arjuna, kau tidak mau ayah istrimu jadi pembunuh, kan? Bawa mereka berdua, pergi. Ya. Kirana, tolong aku, mohon pada Bapak Arjuna, tolong ibu mohon. Kirana. Utang judi ayahmu yang 500 juta rupiah itu. Sekarang kamu yang harus membayarnya. Nona Sinta. Para penagih utang lintah darat tidak akan berbelas kasihan padamu. Tidak mau, aku tidak mau. Maukah kamu memaafkanku? Terima kasih. Asal kamu percaya, kamu boleh memukul atau memakiku. Senyum, kamu tersenyum, kamu memaafkanku, kan? Bapak Arjuna, siapa suruh kamu memberi terlalu banyak? Lagi pula, aku hamil. Aku akan jadi ayah. Beberapa orang, sekarang aku akan jadi ayah. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kekanak-kanakan. Hei, kamu. Apa yang kamu lakukan?
Kamu sekarang hamil, tidak bisa berjalan? Kamu terlalu berlebihan. Siapa bilang ibu hamil tidak bisa berjalan sendiri? Aku tidak peduli. Aku akan segera memberitahukan kabar baik ini kepada kakek dan nenek. Arjuna, aku beritahu ya, nanti anak kita juga harus mewarisi nilai-nilai hemat dan bersahaja. Siap laksanakan, Nyonya Besar. Bang Jago, kali ini kamu membantuku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Bukankah kamu selalu menginginkan adikku? Katakan saja. Di kota bunga ini, apapun yang terbang, berenang di air, atau berlari di darat, selama aku menghentakkan kaki, semua orang akan memberiku sedikit rasa hormat. Memang pantas disebut Bang Jago. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Pistolku sudah terisi. Setelah selesai kamu mau pergi begitu saja? Apa kamu pikir aku ini bodoh? Lepaskan aku, bajingan. Setelah selesai, aku pasti milikmu. Dasar jalang. Setelah selesai kamu kabur, di mana aku akan mencarimu? Lagi pula kali ini kamu datang sendiri. Mangsa yang sudah di tangan tidak akan lepas, kan? Bagaimana aku bisa bertahan di dunia hitam ini? Lepaskan aku, Bang Jago. Kumohon. Setelah selesai, aku pasti akan mati. Bajingan. Bukankah lebih baik jika kamu patuh dari tadi? Katakan, ada apa? Ah, itu masalah sepele. Di wilayah kota bunga ini, siapa yang tidak kenal Bang Jago yang kejam dan bengis ini? Masalah ini, kau sudah datang ke orang yang tepat. Tiga hari lagi, di tempat yang sama, gue akan memberimu kabar baik. Oh iya, pakai baju lebih sedikit ya, Bang tidak suka repot. Dengar, kau akan menyesal. Mulai sekarang, jangan datang ke kantor lagi. Istirahat saja di rumah. Ini akan baik untukmu dan bayimu. Tidak bisa, aku akan tetap di kantor, menjaga pria mapanku. Bagaimana kalau dia direbut oleh wanita-wanita murahan di luar sana? Bagaimana mungkin? Di hatiku hanya ada kamu. Kau tahu itu. Aku tahu apa? Aku hanya tahu Bapak CEO kita tampan dan kaya raya. Gadis mana yang tidak ingin memilikimu? Aku bersumpah. Bukan itu. Sekarang semua hartaku sudah dipindahkan padamu. Karena aku sudah tidak punya uang. Siapa lagi yang mau bersamaku? Haha, maaf ya. Aku lupa soal itu. Kau tidak mungkin tertarik padaku hanya karena... Bagaimana mungkin? Aku sungguh mencintaimu. Tuhan tahu isi hatiku. Aku bisa bersumpah. Baiklah. Aku tahu kok. Aku juga terpesona padamu. Karena kepribadianmu. Tidak benar. Bukankah seharusnya kamu yang bersumpah? Kenapa jadi aku yang bersumpah? Benar-benar lupa ingatan setelah melahirkan. Kalau begitu, aku akan menurutimu saja. Pulang dan istirahat di rumah. Apa yang kamu lakukan? Masih ada orang di sini. Sekretaris Lia. Minta sopir antar Nyonya pulang. Kamu juga pindah ke departemen produk. Nyonya tidak suka. Ada wanita lain di sisiku. Aku tidak bilang begitu. Aku tidak bilang. Cemburuan, hampir saja kehilangan pekerjaan karena ikut campur urusan ini. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, Nyonya. Mari saya antar Anda pulang. Ingat, carikan sopir wanita untuk Nyonya. Baik. Kenapa kau masuk? Lia. Orangnya sudah kuambil. Apa? Segera datang ke proyek Mangkrak Cahaya. Baik, Bang. Aku segera ke sana. Gadis cantik, kenapa kau bersembunyi? Toh kau tidak akan selamat hari ini.
Kenapa kau tidak buat aku nyaman sebentar nanti? Aku akan memberimu kematian yang cepat. Hahaha. Halo, Nenek. Arjuna, kenapa Kirana belum kembali? Sup yang kubuat sudah dingin. Kirana seharusnya sudah pulang sejak tadi. Listen. Bapak CEO sudah berangkat. Bang. Bang, beritahu aku, siapa yang menyuruhmu? Kumohon, ampuni aku. Aku bisa memberimu uang. Aku bisa memberimu banyak sekali uang. Membebaskanmu, bagaimana aku bisa hidup? Bang, jangan khawatir. Aku jamin, aku bisa memberimu uang. Dan aku bisa menjamin keselamatanmu. Dan, Jaminanmu tidak ada artinya. Kamu sendiri tidak bisa menyelamatkan diri, utamakan kesenanganku dulu. jangan, Bang Jago. Bang Jago. Tuan, jangan terburu-buru. Tunggu sampai dia mentransfer uangnya. Kalau tidak, kalau kita membunuhnya nanti, kita tidak akan dapat uang. Benar juga katamu. Ampuni dia untuk saat ini, nanti kamu harus memuaskan nafsu tuanku dengan baik. Cepat, lebih cepat. Lokasi CEO Arjuna sudah terkirim. Segera hubungi polisi. Astaga, Bang Jago, aku pasti akan melayanimu. Oke. Sip. Bersulang. HMPH. Nanti aku akan melayanimu sampai mati. Suruh dia cepat bayar uangnya. Aduh, Bang, ada apa dengan uang Bang Jago? Kenapa bicaramu gagap? Aku apa? Bukankah kamu suka tuan tidak pakai baju? Lepas lagi, lepas. Sialan. Tolong lepaskan aku. Aku ini adik tiri kandungmu. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Aku tidak butuh adik tiri sepertimu. Kenapa kamu punya segalanya? Apa kurangku darimu? Lepaskan aku. apa maksudmu sekarang? Seumur hidupku, aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu sedikit pun.